Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau ganti oli, mau nyobain oli Arab. Jadi ini gue baru aja nuang oli pakai X7 sebelumnya. Dan gue mau cobain oli Arab ini. Katanya sih ini enak banget. Lumayan responsif dan juga akselerasinya bagus. Tapi sebelum datang 5100, setelah datang 5100, oli ini terlupakan. Tapi gue penasaran sama oli ini, apakah emang beneran bagus atau lumayan atau bagus banget. Harganya 95.000, gue beli di Shopee. Katanya reviewnya itu daya tahannya juga bisa nempuh 2000 sampai 3000 km ya. Katanya warnanya juga agak sedikit hampir sama kayak X7, tapi ini lebih kuning ya. Kuningnya kayak minyak sayur. Oke, jadi gue mau coba oli ini. Jadi kan sebelumnya gue pakai oli X7 ya. Sedikit cerita tentang X7 itu, kelebihannya kalau di motor Vision gue ya, itu akselerasinya cepat, responsif banget. Udah gitu top speednya nih dia bisa nambah. Nggak tahu ya, mungkin ada beberapa oli yang bikin lambat atau bikin berat, mungkin tergantung SI nya. Tapi ya temen gue pernah bilang juga, katanya dia pakai semua oli sama aja top speed kagak nambah. Nggak tahu juga ya, gue kadang bingung juga. Gue sih nambah di motor gue ya. Jadi pakai X7 itu gue bisa sampai 140 km per jam teman-teman. Serius, itu mesin masih standar sih, cuman ganti kampas kopling Scorpio aja sama pelek jari-jari. Oke, ini udah gue tuang. Jadi nanti kelebihan dan kekurangannya mungkin gue juga akan review di video selanjutnya kalau lagi sempat bikin. Ya, ini sisanya yang tadi. Nanti gue juga akan mereview beberapa oli yang pernah gue pakai ya. Ya, ada beberapa oli sih yang gue pernah pakai, nanti teman-teman bisa lihat oli-oli yang gue pakai itu. Dan mungkin teman-teman juga bisa membandingkan atau bisa juga memberi komentar dan saran atau kritik. Karena kritik teman-teman atau saran teman-teman juga bisa membangun channel ini atau saya pribadi. Oke, ini udah terpasang. Besok nanti saya akan coba hasilnya bagaimana, impresinya, rasanya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu X7 saya tadi ya. Jadi saya selalu nuang oli bekas ke botol X7 yang kosong maksudnya. Ini oli saya pakai 1500 km. Enggak deh, 1700. Kalau di atas 1500 km ini oli saat dituang ini agak sedikit berkurang ya, 100 sampai 200 mili lah. Makanya kalau mau ganti di pas 1500 atau enggak kurang dari 1500, karena motor saya ini, Vision saya ini udah lebih dari 5 tahun ya. Ini Vision saya tahun 2009 pembuatannya. Oke, ini penggunaan oli-oli saya yang udah saya pakai. Tuh agak 6 jupanan lu 12 yang ujung ada tuh X7 jadi 14. Nah, ini Fastron saya pernah pakai, saya cobain 2. Dan saya penasaran juga cobain Ultra, saya cobain 2 juga. Oke, dan ini Total Quartz Teki T7000. Jadi ini saya cobain semuanya, tapi kebanyakan sih X7 ya yang masih menjadi andalan buat saya, walaupun pemakaian maksimal cuma 1500 km. Performanya maksudnya ya, performa maksimalnya dia cuma sampai 1500 km. Selebihnya tuh udah agak berkurang. Oke, ini dia penampakannya. Sebelumnya sebenarnya ada lagi yang udah saya cobain, Shell Helix HX5. Nah, itu saya cobain tuh kan 15W strip 40 ya. Oke, ini
X7 yang tadi saya bilang. Kelebihannya juga udah saya bilang. Kekurangannya ini dia cuman sampai 1500 km. Kalau di macet-macetan tuh mesin gampang panas. Oke, sekarang gua review Ultra. Gua cobain Ultra nih karena penasaran. Harganya 122.000 di pom bensin Shell. Kalau Shell X7 itu kan 63.000 normalnya, cuman ada potongan member jadi cuma bayar 53.000. Oke, ini gua cobain 0 sampai 700 km memang enak banget, cuman pas 700 km ke atas kok ternyata performanya turun gitu. Mesin lebih cepat panas, lebih agak berisik ketimbang AX7, dan makin agak kasar gitu. Kalau X7 kan dia enggak ya, dia tuh kasar sih, memang kasar, cuman ibarat kata buat gue sih masih ya udahlah, nggak apa-apa lah X7 kasar. Tapi kalau ini kok ternyata lebih parah dari X7 kalau menurut gue ya. Kalau udah di atas 700 km gue mikir mungkin barangkali masih adaptasi itu kan motor gue. Jadi gue coba lagi dah tuh, gue beli lagi, dan ternyata sama aja. Ini pun gue tuang nggak sampai 1500 km. Jadi gue ganti lagi, gue balik lagi ke si AX7. Jadi gue tetap pakai ini lagi. Gak lama kemudian gue mikir lagi, cari-cari review lagi, dan ternyata gue mau nyobain Fastron. Ini sebenarnya gue agak ragu karena ini oli mobil, cuman teman-teman gue bilang pada bagus ya kan, cocok. Tapi ini gue pakai kemasan yang baru ya, Fastron yang baru. Ini gue pakai ternyata 0 sampai 500 km tenaganya memang ada ya, tapi nggak sebaik X7 gitu. Udah gitu di motor gue nih kok agak berisik banget, motor gue agak kasar gitu kan. Gue mikir lagi, mungkin adaptasi lah. Jadi gue beli lagi deh tuh yang kedua, dan ternyata juga sama, malah agak geter. Jadi kaki gue juga nginjak full step, gue nyalain motor jalan juga kok agak getar-getar dikit gitu kan, dan suara juga agak asar. Jadi gue balik lagi ke X7 gue yang lama. Fastron gue beli di pom bensin Shell 85.000 ya, di Jakarta mungkin tiap daerah beda-beda. Jadi gue balik lagi ke sini. Jadi ini ekonomis, handal, terjangkau, masih menjadi yang terbaik buat gue untuk masalah top speed ya, karena gue nyarinya top speed sih. Dan ini total course 7.000. Ini sumpah enak banget, akselerasinya cepet, responsif, daya tahannya bisa sampai 2.500 km, bahkan mungkin lebih. Tapi kalau di gua nuang itu 2.500 km, dan untuk penyusutannya itu hampir nggak ada ya, mungkin 0 sampai 50 mili kali ya. Gue nyobain baru sekali sih, tapi kayaknya ya kira-kira kurang lebih 50 mili doang sih penyusutannya. Mungkin bisa dibilang nggak ada juga sih, soalnya nggak terlalu kelihatan banget penyusutannya. Tapi gue ganti. Kenapa? Karena ini enteng banget, cuman kok nggak mau nambah top speednya. Gue cuman di 120 km per jam aja gitu kan. Kalau si X7 kan dia masih bisa nambah tuh. X7 ini nih bisa sampai 140 km per jam, masih standar di speedometer all fiction. Tapi kalau di GPS nggak tahu ya, mungkin lebih rendah kali ya. Oke, itu koleksi botol-botol bekas oli gua. Jadi ini review pemakaian pribadi. Oh iya, satu lagi gua pakai ini Shell Helix X5. Ini gua pakai, botolnya kagak ada. Ini gue pakai ya, ini oli memang buat mobil juga, cuman review mengatakan ini oli bikin mesin adem ya kan. Udah gitu kalau misalnya mesin udah agak panas makin enteng tarikannya. Gue cobain dong, dan ternyata enggak enteng, agak lambat. Udah gitu tarikan agak berat, dan top speed itu susah banget buat mencapai 120. Positifnya mesin adem, nggak berisik. Cuman ya gue balik lagi sih ya, mungkin selera orang beda-beda lah. Jadi gue balik lagi ke Shell AX7.
Oke, kurang lebih itu aja informasi yang bisa gua kasih tahu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman juga bisa menambahkan jika ada kekurangan dan bisa saling sharing di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.